Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan tampilan 1. Ada tadi terkait dengan aset, ya kan? Sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi perusahaan mempunyai aset didapat dari liabilitas bersama liabilitas dan ekuitas. Itu sudah paten ya, tidak bisa diganggu gugat. Coba dilihat di tampilan 1, di situ ada bentuknya T, ya kan? Ada bentuknya kas. Maaf ya tulisannya agak jelek. Di situ yang poin A itu ada 25 juta ya. 25 juta, gini aja ya. Yang poin B ada 20 juta. Kan? Di situ berarti yang poin A itu berarti bertambah. Kalau di sisi debit dia bertambah, kalau di kredit dia berkurang karena kas, akun kas, ya kan? Terus di situ selanjutnya adalah yang poin, langsung poin D ya. Poin C-nya mungkin poin C-nya di akun lain, jadi tidak dijelaskan. 7.500.000. Di sini yang E 3.650.000. Yang F masih 950.000, terus 2 juta, ya kan? Saldonya di sini adalah kalau yang sini itu 32.500, kalau yang sini itu 26.600.000, ya kan? Nah, ini bukan seperti laporan keuangan yang harus balance, tidak. Bentuknya T ini biasanya adalah tadi jelaskan di posting di buku besar, maka ada selisih saldo. Selisih saldonya berapa? Selisih saldo 5.900.000 ya. Nah, di situ. Ini kan 32.500 dikurangin 26.600, masih ada selisih saldo 5.900.000. Selanjutnya ada namanya bagan akun. Apa dikatakan bagan akun? Nah, bagan akun itu suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis, disebut buku besar. Tadi buku besar yang bentuknya sederhananya ada T. Bisa juga ada buku besar bentuknya itu ada yang misal gini. Ini agak jelek ya garisnya. Misal ini nomor, tanggal, keterangan, terus referensi, debit, kredit, ada yang bentuknya adalah gini, saldo, debit, kredit, ada yang bentuknya gitu. Nanti misal akunnya di sini kas, bisa. Tapi ada juga yang bentuknya T tadi, sederhana, ya. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut bagan akun atau daftar akun. Di situ contohnya misal adalah laporan laba rugi. Ya, berarti laporan laba rugi itu rumusnya apa? Laba rugi rumusnya itu pendapatan
dikurangin biaya. Terus ada namanya juga apa? Laporan posisi keuangan. Kalau peran posisi keuangan kemarin juga bentuknya ini ya, tapi dia aset, liabilitas, ekuitas, ya kan? Selanjutnya apa contohnya? Nah, tadi ini ya, ini termasuk. Nah, yang dikatakan aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Nah, berarti kita yang mempunyai entitas bisnis yang selalu keluar masuk kas, perlengkapan. Nah, itu misal yang tidak bisa ada wujudnya tapi dia mempunyai aset, itu berarti hak paten, merek dagang, hak cipta. Contoh aset yang lain misal adalah piutang usaha, biaya yang dibayar di muka, berarti biaya dibayar di muka itu seperti asuransi, ya kan, gedung, peralatan, dan tanah. Yang dikatakan liabilitas adalah utang kepada pihak luar, kreditur. Liabilitas sering mudah dikenali di laporan posisi keuangan dengan nama akun yang disertai dengan utang. Ekuitas pemilik atau namanya modal pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Nah, itu baru masuk. Sisanya adalah ekuitas atau modal pemilik. Nah, akun prive atau penarikan pemilik menunjukkan jumlah penarikan yang dilakukan pemilik untuk kepentingan pribadi, itu namanya prive. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Misalnya pendapatan komisi, pendapatan sewa, pendapatan atas penjualan, pendapatan atas jasa, itu namanya pendapatan. Kalau beban merupakan hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Ada meliputi beban gaji karyawan, beban sewa, beban utilitas itu misal adalah listrik, air, telepon. Bisa juga namanya beban lain-lain, bisa dikatakan. Setiap akun itu tergantung sama ya sudah hak paten tapi ada ciri khas dari perusahaannya untuk memberikan nama. Misal tidak ada beban utilitas, air itu bisa juga namanya beban lain-lain, beban perlengkapan, ya kan. Nah, di situ bisa dijelaskan untuk bagan akun, ya kan. Selanjutnya ada di situ adalah akun laporan posisi keuangan yang bentuknya bisa seperti ini ya. Itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Itu ya. Yang masuk akun laba rugi berarti adalah pendapatan dikurangin beban. Pendapatannya tadi sudah dijelaskan, bisa dari pendapatan jasa, pendapatan dari penjualan, bisa juga komisi dan sebagainya. Di situ ada namanya sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Yang dikatakan yang berpasangan adalah setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun atau double entry namanya. Total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total yang dicatat. Misal contohnya adalah apa di situ? Laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan berarti harus intinya kalau laporan posisi keuangan harus sama ya atau balance antara sisi aset
dengan liabilitas plus ekuitas. Karena mempengaruhi posisi keuangan perusahaannya. Nggak mungkin asetnya 500, ternyata utangnya 900. Nanti dapat dari mana untuk bayar utangnya? Hanya mempunyai aset yang 500 tadi. Nah, dikatakan tadi contoh kayak penjelasan saya di awal, kalau dikatakan aset bila mana naik, itu adalah posisinya debit. Ya, kalau dia berkurang, turun, berarti yang tadi dikatakan aset itu contohnya kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain-lain ya. Yang dikatakan bila mana masuk liabilitas itu berarti utang ya. Kalau utangnya utang bertambah di posisi kredit. Kalau utangnya berkurang di posisi debit. Nah, ini kalau ekuitas modal itu berarti kalau menurun dia di posisi debit. Kalau naik posisi kredit. Nah, itu dikatakan nanti ada namanya ayat jurnal. Jadi ada nota nanti dibuat namanya ayat jurnal, harus mengetahui. Misal satu contoh. Nah, contoh ilustrasinya adalah tanggal awal bulan ada modal bertambah, modal dari Tuan Agung misal. Tuan Agung kasih modal 20 juta. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya berarti kan bertambah nih uangnya. Berarti dikredit modalnya. Modal dikredit ya. Ini adalah kas bertambah atau asetnya bertambah. Ya kan? Terus kalau utang, kalau aset, beli aset, misal aset, beli aset 1 juta, ayat jurnalnya apa? Asetnya tunai ya. Tunai. Kalau tunai berarti misal perlengkapan kapan karena perlengkapan bertambah kasnya kan berkurang, sudah dibayar ya kan, itu ya. Kalau kredit itu berarti kebalik. Kalau kredit perlengkapan karena belum dibayar, berarti sini masih utang. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu disasarkan pada hubungannya dengan ekuitas pemilik. Berarti laporan laba rugi terkait dengan pendapatan dan beban. Bila mana pendapatannya naik di kredit, kalau pendapatannya berkurang di debit. Ini rumus ya. Nanti harus dihafal ini. Ini rumus semua ini. Ini rumus untuk membuat ayat jurnal. Seperti itu.